Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofida. Di sini saya mau mereview mengenai buku atau novel yang berjudul Kudasai. Sebelum memasuki review, saya mau memperkenalkan identitas buku atau novel judul Kudasai. Penulis Brian Krishna, terbit tahun 2019. Ketebalan buku 456 halaman. Harga normal 99.000. Langsung saja kita mereview mengenai sinopsis, entah itu cerita-ceritanya bukunya itu atau di novel itu tuh gimana sih, ada konflik apa aja yang dialami. Oke, langsung saja kita mereview mengenai bukunya. Dalam sinopsis ini, akibat tindakan bodohnya si Caka yang terpaksa menikahi Twindy, seorang alpha female luar biasa yang memimpin sebuah firma arsitek terkemuka. Caka yang seumur hidupnya hanya memiliki 2 keahlian, bernafas sama memasak, mau tidak mau harus menjalani kehidupan pernikahannya layaknya sedang menjalani tutorial siksa kubur. Selama 2 tahun pernikahan, Caka tidak pernah sekalipun berani melawan Twindy yang galak banget kayak istri mudanya Fir'aun. Meskipun begitu, Caka selalu menyayangi Twindy yang menjadi tulang punggung utama di rumah. Caka sendiri lebih banyak mengurusi kerjaan sehari-hari di rumah, seperti memasak, menyuci piring, membersihkan WC, menyikat, terus menyangki air, dan mengelola kafe yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Twindy. Semua barang di rumah dan kafe juga adalah milik Twindy, sedangkan barang yang dibeli dengan uangnya si Caka sendiri hanya sikat gigi, pasta gigi, dan remote. Seolah-olah kehidupan penuh tangis dan tawa ini belum cukup. Jadi Caka tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya yang dulu ditinggalkan untuk menikah dengan Twindy. Segala hal belum selesai di antara mereka. Mereka pun membawa Caka ke pusaran yang meskipun ia sekuat tenaga berenang jauh, tetapi ia semakin terseret mendekat. Apakah Caka harus membiarkan dirinya terseret dan tenggelam bersama masa lalunya, atau meraih uluran tangan Twindy yang ternyata sedang mengandung anaknya? Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan sedikit sinopsis yang menurut saya seperti roller coaster, naik turun. Plot dalam novel ibuku ini digambarin watak yang berbeda-beda gitu ya. Yang si tokoh Twindy ini, dia tuh bener-bener alpha female. Dia tuh wanita idaman banget, dimana dia karirnya oke, cantik, iya, tetapi dalam pikirannya si Twindy ini kan dia nggak butuh siapa-siapa, dimana dia juga nggak butuh lelaki, dia nggak butuh pendamping hidup. Padahal ya, dalam tokoh si Twindy ini dia tuh juga disukain banyak orang, dimana ayahnya juga jodoh-jodohin sama anak-anak rekannya ayahnya gitu ya, kan biar sepadan, dia juga sederajat gitu, sama-sama pengusaha. Dia tetap nggak butuh kaya yang seperti dia, enggak, tapi yang itu ya dia tuh selalu mendengarkannya tanpa membantahnya sedikit pun. Dan di cerita ini si Caka, karena kebodohannya dia menikahi seorang wanita yang berkarir, cantik, dan sudah benar-benar idaman banget. Yaitu seorang alpha female. Itu aja karena perjanjian konyol, perjanjian kontrak bersama
ayahnya si Twindy, yang dimana dia tuh memiliki usaha kafe yang besar, dan itu dipercayakan, yang nggak dipercayakan, dia sebenarnya kayak akal-akalannya si ayahnya itu biar si Caka bisa menikah dengan si anaknya itu, Twindy. Jadi yang membuat si Twindy dan si Caka bisa menikah. Jadi tuh pernikahannya itu benar-benar terpaksa, itu berjalan selama 2 tahun. Dan lucunya selama 2 tahun si Caka nggak pernah yang namanya membantah atau melawan istrinya sama sekali. Jadi tuh si Caka ini tipe-tipe yang takut suami, maaf, si Caka ini yang takut suami yang takut istri. Cerita ini di novel ini sebenarnya si Caka itu menerima perjanjian kontrak di atas materai karena ada alasannya. Jadi tuh alasannya, di waktu itu tuh si Anet, kekasihnya si Caka, sedang jatuh sakit di rumah sakit. Dan si Caka kan orangnya nggak punya apa-apa ya, dia kan nggak kaya, dia juga nggak punya apa-apa. Dia tuh ngerasa ingin ngebahagiainnya itu dengan cara membiayai sang kekasihnya itu yang ada di rumah sakit, sehingga dia juga menerima kontrak kerja itu. Kan dia pikir juga kontrak kerja biasa, ternyata itu di dalamnya ada kontrak konyol dimana dia harus memutuskan kekasihnya, dia juga harus menikahi anaknya yang bernama Twindy. Bahkan si Cakanya itu nggak tahu Twindy itu kayak apa gitu sebelum dia menjalani pernikahan selama 2 tahun. Dan setelah beberapa tahun mereka akan menjalani kehidupannya selayaknya rumah tangga biasa itu ya. Ada di plot cerita itu dimana mereka udah saling jatuh cinta, mereka juga sudah saling memahami, dimana kan si Caka ini sabar banget ngadepin si istrinya Twindy yang kerjaannya kalau pulang kerja itu marah-marah. Jadi tuh hal sekecil apapun tuh dimarahin semuanya ke suaminya, dia luapkan emosinya kepada suaminya, seakan-akan tuh yang salah tuh suaminya si Caka itu. Tapi si Caka tuh nanggepinnya tuh dengan santai, dia juga nggak terlalu mengambil hati, meskipun padahal ya ada sebuah, jadi tuh ada sebuah alurnya itu ya di plotnya novel ini yang aku ngerasa tuh lucu banget, yang dimana si Twindy tuh benar-benar nggak dewasa. Sedikit-sedikit tuh dia tuh minta cerai sama si Caka, apapun permasalahannya tuh dikit-dikit cerai. Bahkan dalam 3 bulan itu udah minta cerai itu selama 6 kali. Bayangin 2 tahun pernikahannya tuh meminta cerainya tuh berapa kali. Astagfirullah, emang lucu banget gitu, aku ngerasa lucu dalam novel ini. Dan tokoh si Caka juga pintar mencairkan suasana, dimana dia juga bisa menyadari sang istri itu tidak butuh uang atau tidak butuh harta yang lebih dari, dia hanya butuh kasih sayang, dia hanya butuh yang bisa memahami keadaannya si Twindy itu. Dan udah berjalan beberapa tahun ya dalam pernikahannya, sebenarnya mereka berdua sudah saling suka, dia sudah saling sayang gitu. Tetapi diuji nih di dalam konflik novel ini, dimana sang mantan kekasih Anet, ya kekasihnya si Caka dulu, datang dalam kehidupan mereka berdua. Jadi tuh si Anet tuh datang di kafenya si Caka itu, si Twindy, si kafenya si Twindy, tapi dikelola oleh suaminya Caka. Dan si Anet tuh bingung, dia meminta penjelasan kenapa ditinggal sepihak seperti itu. Dan dalam novel ini ya si Anet tuh meskipun udah disakiti, udah ngerasa ditinggalin sepihak, dia tuh masih sabar, masih baik hati, masih penyayang, masih ngerasa butuh penjelasan yang jelas. Aku nggak akan marah, aku hanya butuh penjelasan karena si
Anet ini tuh sadar kalau si Caka tuh nggak mungkin ngeputusin secara sepihak ini tanpa ada alasan yang tertentu. Jadi itu tuh si Anet itu emang baik banget orang. Pada waktu semasa mereka pacaran itu si Anet tuh benar-benar menerima apa adanya Caka, dimana si Caka nggak punya apa-apa. Bahkan pada saat si Caka kuliah, uang UKT-nya itu ya, itu aja dibantu sama si Anet. Si Anet kan kerja, jadi tuh gajiannya tuh patungan biar bisa ngebantu biaya UKT-nya si Caka. Dan ketika si Caka pas waktu ngekos dulu itu tuh juga dibantu, dibiayain juga kayak ya patungan juga gitu, dibiayain sama si Anet. Terus masalah-masalah kecil dari hal-hal terkecil itu seperti masak, awalnya tuh si Caka nggak bisa masak, si Caka itu nggak ada ahli masak, itu juga dari si Anet, dimana dia dibantu masak-masak dari hal-hal yang terkecil seperti masak mie, merebus mie gitu. Akhirnya si Caka bisa ahli masak dan lebih bener-bener si Anet, dalam karakter si Anet ini nerima si Caka apa adanya, baik banget gitu aja. Dia masih mempertanyakan, masih menunggu bertahun-tahun, mengharapkan kan kudasai, artinya pengharapan si Anet yang si mantan pacarnya si Caka itu bisa kembali. Tapi dalam cerita ini Caka memang setia, dia tetap sama si Twindy yang galaknya seperti istri mudanya Firaun. Tetapi novel ini ngebuat aku tuh kayak naik turun tuh, dimana semenjak ada si Anet ya, si Caka itu sifatnya agak berubah, dimana si Twindy itu kan sebenarnya sudah cinta sama si Caka. Karena ada si Anet mungkin terbayang-bayang mantannya, terbayang-bayang sama masa lalunya, sehingga ya sedang diuji itu dalam konflik rumah tangganya si Twindy sama si Caka. Ada beberapa konflik yang ngebuat lagi seperti roller coaster, naik turun lagi. Jadi si si Caka tuh pengen banget mendapatkan keturunan, kan udah bertahun-tahun juga dalam pernikahannya. Tapi tuh si Twindy nggak mau. Si Twindy tuh ngerasa karena dia tuh tetap ya suka sama si Caka, tapi tuh gengsi, nggak mau menunjukkan rasa cintanya tuh nggak kelihatan. Jadi tuh dia tuh si Caka tuh pengen mendapatkan keturunan kan, dia tuh ngajak bulan madu gitu di Bali. Tapi si Twindy kan belum mau itu. Akhirnya ya udahlah. Tapi si Caka tuh memang mau ke Bali. Dia tuh juga ada acara kafenya itu kayak gimana ya, dimana di Bali tuh pertemuan antar bos-bos kafe itu, antar manajer, dimana masalah perbisnisan perdagangannya gitu. Dia di Bali lah, si Windy tuh kayak ngerasa cemburu, atau ya nggak cemburu sih, maksudnya curiga kalau dia tuh menemui mantannya lah. Si Windy ini ngikutin tuh sampai ke Bali, tapi diam-diam tanpa sepengetahuan si Caka. Lah si Caka itu di Bali itu dia ngekos itu tuh yang murah-murahan. Kalau di Bali kan biasanya kan hotel ya, ini tuh ngekos, dia tuh nyari yang murah, dia irit, jadi tuh masih terbawa karakter iritnya. Lah setelah itu dia tuh si Twindy ngikutin ya di Bali, dia melihat perkembangannya, apakah benar sang suaminya itu ada acara masalah kafe atau kegiatan kafe yang harus diurus. Ternyata emang iya, dia saking mungkin sudah ada rasa gitu ya sama si Cakanya. Dan udah di Bali tuh kan mereka bertemu, akhirnya si Caka sama si Twindy tuh jadi sekos dan beberapa bulan. Terus tuh si Twindy bilang, kok aku nggak datang bulan, udah telat beberapa bulan gitu. Dan ketika dicek di rumah sakit, ternyata iya, si Caka tuh berharap ya, si Caka berharap semoga dia tuh hamil, dia tuh udah suka banget. Tapi tuh si Twindy kayak apaan sih gitu, terbiasa aja gitu. Ternyata enggak, mereka tuh belum si Twindy tuh enggak hamil. Terus akhirnya si Caka tuh kayak ngerasa down, ngerasa putus asa, dia ngerasa kecewa gitu. Tapi si Twindy tuh berpikir, dia tuh sempat marah sama si Caka, coba kalau dia tuh nggak berharap kalau punya anak, dia nggak berharap menginginkan keturunan, pasti nggak sedown ini kan. Twindy ngerasa nggak guna gitu loh, kenapa dia nggak bisa mendapatkan keturunan, padahal kan
ini kan kemauan sang suami, dimana mereka berdua kan udah saling suka. Terus akhirnya tuh Twin tuh berubah lagi, dia berubah seperti sesosok yang seperti awal itulah, galak, dia nggak peduli, dia kerjanya cuma karir. Dan akhirnya masih diluluhkan kan sama si Cakanya, diluluhkan. Terus beberapa seperti berjalannya waktu gitu, si Ane tuh dikabarkan sakit keras, bahkan paru-paru, dimana si Ane tuh ngehubungin si Caka, bilang, untuk terakhir kalinya aku ingin melihatmu, aku ingin kamu, intinya tuh gini loh, kayak salam perpisahan. Dan si Cakanya kan bingung juga, dia kan juga ngejagain istrinya yang sedang down seperti itu. Dan ternyata itu si istrinya itu kan dalam tes kan nggak hamil ya, ternyata itu salah, dalam ceritanya itu salah, dimana itu kayak ketukar gitu loh, hasil yang menyatakan hamil atau enggaknya, positif atau negatif hamilnya. Dan kan otomatis hamil lah, itu kan habis emosian ya mereka berjalannya waktu itu. Tapi itu ya kan udah gimana ya, udah hamil, terus si Twindy itu bisa hamil. Setelah bisa hamil ya akhirnya tuh hubungannya sudah lumayan membaik ya, ketika si Anet nelpon, dimana dia butuh sesosok Caka untuk yang terakhir kalinya. Si Caka tuh bingung karena dia juga sedang menjaga sang istri yang sedang hamil. Dia juga izin sama si Twindy, boleh nggak ketemu sama si Anet yang ada di rumah sakit. Si Twindy tuh nggak ngebolehin, awalnya nggak ngebolehin sih, dia nggak mau, pokoknya dia pengen dijaga sama si Caka dalam keadaan hamilnya. Dan akhirnya si Caka itu diem ketika si Twindy tidur, dia tuh ke rumah sakit buat ngejenguk si Anet. Dan ternyata si Anet tuh sakitnya tuh sakit keras, sakit paru-paru, sakit kanker, kayak komplikasi. Tapi tuh herannya si Caka tuh nggak pernah tahu sakitnya si Anet itu, padahal si Anet tuh selalu peduli, dia selalu mencintai tulus sama si Caka. Sedangkan si Caka nggak pernah itu yang namanya, ya nggak pernah sih, mungkin karena sibuk juga dalam masalah rumah tangganya, dia tuh ngerasa kayak bersalah. Bahkan masalahnya si Anet yang dihadapi si Anet ini nggak pernah diketahui sama si Caka, padahal si Anet selalu apa tuh, padahal tuh si Caka itu kalau ada masalah apa-apa si Anet selalu yang nomor satu, yang ada di sampingnya, berbeda gitu loh. Sehingga dia tuh merasa bersalah. Bahkan di saat salam perpisahannya, si Anet tuh minta maaf kalau memang nggak bisa ngebuat si Caka bahagia, nggak bisa ngejaga Caka kalau si Anet ini bener-bener pergi dalam kehidupannya, bahkan dalam dunia pun. Akhirnya memang ya si Anet ini meninggal kan. Dan akhirnya tuh si Caka tuh setelah kepergiannya si Anet, dia tuh berubah lagi. Dia tidak ada semangat hidup, dia ngerasa bersalah lah, kenapa sih aku nggak pernah ada di saat si Anet butuh gitu. Akhirnya si Twindy tuh marah lagi, dia ngerasa nggak penting lagi lah, juga atas perubahan sikap si Caka yang tiba-tiba ya semenjak kepergiannya Anet itu. Akhirnya mereka berdua cerai, dimana si Twindy tuh meminta cerai, dia nggak mau lah, intinya nggak mau ngebebanin si Caka. Kalau suruh kan iya, dia minta cerai. Dan ketika cerai itu si Caka mengiyakan, padahal udah bertahan beberapa tahun ya, bertahun-tahun mereka menjalani kehidupan yang dimana awalnya terpaksa hingga timbul rasa cinta di antara mereka berdua. Tetapi ini roboh begitu saja. Akhirnya kan mereka cerai, dan si Caka itu benar-benar down. Akhirnya dia pergi dari kehidupan Twindy. Akhir ceritanya ini benar-benar menyedihkan, dimana si Caka naik mobil itu benar-benar ugal-ugalan, kan juga ngerasa udah hidupnya itu benar-benar
nggak ada artinya lagi lah, dimana dia harus ditinggalkan dua wanita. Ini satu mantannya, yang satu istrinya itu, jadi dia kehilangan dua-duanya. Dia tuh nggak tahu pergi kemana. Dengan keadaan emosi, dia menabrak sebuah pohon. Jadi tuh tabrakannya sendiri gitu ya, dia tuh nabrak sendiri, jadi tabrak tunggal gitu. Akhirnya si Twindy melahirkan anaknya tanpa seorang ayah. Jadi terlahirlah malaikat kecil yang cantik seperti ibunya, namun tanpa sesosok ayah. Ya begitu ceritanya. Dalam buku ini gaya penulisannya juga mudah dipahami sama pembaca. Bahkan dalam alurnya ini bener-bener kayak roller coaster ya, seperti yang saya bicarakan tadi, naik turun, dimana dibikin mewek, dibikin humoris juga, mewek humoris ya. Jadi bagus banget buku ini buat kalangan remaja bahkan dewasa. Dan ini recommended banget, bisa direkomendasikan buat teman-teman yang ingin ngejalani kehidupannya tetapi ya gimana ya, santuy ya, ada kebahagiaan, ada lucunya juga. Jadi bagus sih, menurutku bagus, benar-benar ceritanya bikin penasaran, yakin kalian bisa penasaran banget. Aku menyukai tokoh yang bernama si Anet sih, meskipun dia kayak pelakor ya, tapi tuh dia tuh nggak pelakor. Gimana sih, kan gimana nggak disebut pelakor ya, maksudnya kan si Caka kan juga pernah berubah karena kedatangan mantannya itu ya. Tapi tuh si Anet tuh kayak pelakor tapi tuh baik gitu loh, jadi suka aja gitu sama kebaikan, keikhlasan, ketulusan si Anet kepada si Caka gitu. Bukunya bisa ngajak si pembaca bisa merasakan dari alur konfliknya gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.